Hai teman-teman, jom masak-masak lagi. Hari itu ke pasar, bosku beli ceker, katanya udah lama nggak masak kari. So hari ini aku bikinkan kari ayam. Ini ada 1 ekor ayam kampung udah aku bersihkan, dan ceker. Ini kentang udah aku bersihkan, dan ini bumbu yang dihaluskan ada biji tumbar, biji lada, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit. Percabaiannya disesuaikan selera ya, karena keluarga bosku itu kurang suka pedas, dan aku tambahin kemiri. Ini udah siap aku haluskan, dan ini bumbu aromatik ada daun kari, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Ini aku goreng kentangnya dulu. Aku kalau bikin kari ataupun masak kari, kentangnya aku goreng dulu hingga matang. Ini nanti masuknya itu aku masukkan las kalau udah ayamnya matang gitu ya. Lanjut, ini aku menggunakan minyak yang sama bekas menggoreng kentang tadi ya. Aku sisakan secukupnya untuk numis bumbu halus. Aku masukkan lengkuas dan serainya juga. Ini ditumis hingga matang. Setelah matang aku tambahkan bunga lawang, kapulaga, kayu manis, serbuk kari daging. Ini serbuk kari dagingnya aku kasih 2 sendok makan. Masukkan daun jeruk dan daun kari. Ini ditumis hingga wangi ataupun naik bau gitu ya. Nah, teksturnya seperti ini. Lalu aku tambahkan air secukupnya supaya nggak gosong, baru dimasukkan ayam dan cekernya. Hari itu aku bikin kari, ada yang komplain masak kari kok dikasih lengkuas. Ya disesuaikan selera aja ya, kalau nggak suka ya nggak usah dikasih, gitu aja, simple aja ya. Lalu tambahkan gula garam secukup rasa. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap, dan tambahkan air secukupnya. Sebenarnya bumbu masak itu cuma disesuaikan selera aja, kalau nggak suka nggak usah dikasih, gitu aja, simple ya. Oke, ini sambil nunggu ayamnya matang aku mau goreng ini. Kerupuk ini namanya Taj Mahal papat. Kalau masak kari, entah itu kari ayam ataupun kari ikan, aku selalunya goreng ini ya teman-teman. Soalnya bosku suka banget kalau masak kari terus ada kerupuk ini. Katanya itu seperti sejodoh gitu ya. Tuh Pak bosku udah balik kerja tuh, kalau ada kerupuk ini itu mesti ngambil terus dia makan, icip-icip dulu. Oke, ini goreng kerupuknya udah matang. Dan ini kari ayamnya tadi jangan lupa dicek ya, dibolak-balik takutnya nanti gosong. Dan ini lagi satu, kalau masak kari juga harus ada ini pare pahit dipotong nipis-nipis seperti ini. Terus kalau udah tua itu kan bijinya keras ya, jadi ini bijinya diambil keluar. Nah seperti ini. Lalu ini aku ganti tempat ya, aku bumbuin dengan garam, serbuk lada, serbuk kari daging. Ini bumbunya secukupnya aja ya, gaulkan hingga sebati. Lalu aku tambahkan tepung jagung. Ini tepung jagungnya aku tambahin secukupnya aja juga, gaulkan. Sekiranya teksturnya itu kering, bisa ditambahkan sedikit air, sedikit saja ya. Oke, teksturnya seperti ini saja supaya nanti kalau digoreng itu enggak lekat. Oke, nah seperti ini. Ini setelah minyaknya panas langsung digoreng aja. Ini digoreng hingga crispy gitu teman-teman. Enak banget kalau dimakan dengan kari ayam kah, kari ikan kah, itu enak banget. Kalau makan di restoran India ataupun restoran mama ya, mesti ngambil ini, soalnya itu enak gitulah, pahit-pahit gurih gitu ya. Oke, setelah matang angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini kari ayamnya tadi udah mateng. Kalau nggak mau ditambahin santan, seperti ini aja, ini udah siap ya. Tapi kalau mau ditambahin santan ya ini dimasukkan kentangnya tadi, terus tambahkan santan secukupnya. Ini aku kasih 1 kotak aja, lalu tambahkan air secukupnya. Airnya disesuaikan selera ya, mau banyak mau sedikit, mau pekat ataupun encer ya. Oke, ini diaduk-aduk, biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih ini dicek rasa, bila rasanya udah pas, ini sudah siap. Seperti ini saja aku kalau bikin kari ayam, seperti ini aja ya teman-teman. Oke, dan ini pare gorengnya tadi. Dan untuk sayurnya ini aku mau numis kacang panjang, karena makan itu kalau nggak ada sayurannya itu kayak kurang lengkap gitu ya teman-teman. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, ditumis hingga matang. Lalu masukkan kacang panjangnya, ini dimasak hingga matang. Kalau bosku numis kacang panjang itu sukanya yang lembek gitu teman-teman. Katanya kalau lembek itu lebih enak. Terus bumbunya cuman aku kasih serbuk lada sama kecap asin aja, seperti ini aja ya. Nah untuk supnya aku mau bikin sup telur sama jahe.
Ini telurnya dikocok, dibumbuin dengan lada garam aja, lalu panaskan minyak wijen secukupnya. Setelah minyaknya panas, tumis jahe yang udah dicincang. Ini tadi aku nyincang jahe sekitar 100 gram seperti itu. Ini ditumis hingga matang. Setelah matang, tuangkan telur kocok tadi seperti ini. Ini tinggal diorak-arik hingga telurnya itu matang. Setelah telurnya matang, masukkan air panas secukupnya, air mendidih ya teman-teman. Nah, ini airnya disesuaikan kebutuhan aja, mau seberapa banyaknya ya. Aku kasih sekitar 1,5 liter. Bumbunya cuman garam secukupnya aja. Aduk-aduk lalu cek rasa. Bila rasanya udah pas, ini udah siap. Seperti ini saja sup jahe sama telur yang super simple. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini. See you di next video. Bye bye.